Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiruhu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Jamaah kajian tahajud qal insyaallah dirahmati Allah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia Allah. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sore kali ini kita akan melanjutkan materi kita bab mandi. Insyaallah kemarin kita mengakhiri bab mandi yang disunahkan, ya, sampai situ kemarin. Diingatkan tentang mandi yang disunahkan sebelum kita masuk kepada bab mandi. Apabila seorang memandikan mayit maka disunahkan baginya untuk mandi. Berarti mandi yang disunahkan yang pertama itu mandi setelah perawatan jenazah atau setelah memandikan. Nah, memandikan jenazah itu batasnya di mana? Kalau kita ikut memandikan, memegang jenazah atau walaupun sekedar menyabut kakinya itu sudah masuk memandikan jenazah. Tapi kalau kita hanya mengambil airnya saja, tidak menyentuh jenazah, kita tidak mandi, ya. Dalilnya adalah man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man habalahu falyatawadda. Barang siapa yang memandikan mayit maka hendaklah dia mandi, dan barang siapa yang memikul mayit maka hendaknya dia berwudu. Ya, kalau memikul kan tidak menyentuh. Kalau kita sekedar mengambil air untuk memberikan kepada petugas lain yang memandikan jenazah, maka kita sunnahnya adalah berwudu. Kemudian mandi yang disunahkan yang kedua, mandi karena gila, yakni hilang kesadaran, misalnya karena kerasukan atau karena kondisi yang hampir mirip dengan orang gila, ya. Jadi kalau apabila dia sudah siuman, sudah sadar dari gilanya, maka sunnah dia mandi. Nanti kita jelaskan mandinya seperti apa. Kemudian pingsan, ya, hilang kesadaran. Nah, itu yang ketiga, orang yang harus mandi sunnah. Dalilnya adalah pernah terjadi pada diri yang mulia Rasul SAW. Ketika itu beliau pingsan. Tidak lama, beberapa waktu kemudian beliau siuman, ya. Lalu beliau bertanya, apakah orang-orang telah sholat? Sahabat menjawab, tidak, mereka sedang menunggu engkau. Kemudian beliau meminta air di dalam wadah, lalu beliau mandi. Ya, itu dasar dalilnya mengapa orang pingsan itu sunnahnya mandi. Ketika beliau berdiri, tiba-tiba beliau pingsan untuk kedua kalinya. Tak lama kemudian beliau siuman kembali, kemudian beliau bertanya, apakah orang-orang telah sholat? Sahabat menjawab, tidak, mereka sedang menunggu engkau. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang yang telah sadar dari pingsannya maka disunnahkan untuk mandi. Nah, ini tiga golongan yang sunnahnya mandi. Nah, sekarang kita akan masuk kepada mandi wajib. Sebelum masuk kepada mandi wajib, ada hal yang perlu saya sampaikan tentang mandi, ya. Tentang mandi. Mandi dalam hukum Islam itu bukan mandi biasa, ya. Bukan mandi biasa, mandi pagi, sore, siang, malam. Sudah saya bahas beberapa waktu yang lalu. Bukan mandi biasa, mandi sore, mandi pagi, itu bukan.
Tapi mandi dalam Islam itu ada aturannya. Mandi dalam fikih Islam itu ada aturannya. Karena mandi dalam hukum Islam itu mandi bersih dari haid, mandi nifas. Nah, itu yang hukumnya wajib ya. Mandi bersih, mandi dari bersih haid, kemudian mandi nifas, kemudian mandi junub. Ya, jadi sudah ada dua bagian tadi, ada mandi sunnah, ada mandi wajib. Tapi mandi, karakteristik mandi di kedua ini bukan mandi ya biasa. Perlakuannya sama seperti mandi wajib. Jadi kalau mandinya orang yang baru pingsan tadi seperti Rasulullah itu ya mandi seperti mandi junub ya, seperti itu. Baik, kita masuk kepada sifat atau karakteristik mandi. Sebagaimana wudhu, sebagaimana halnya wudhu, sholat, demikian juga haji, ada dua sifat. Sifatnya itu satu cukup atau standar, cukup atau standar. Yang kedua sifatnya sempurna. Nah sekarang mandi itu juga sama seperti wudhu tadi, sholat seperti haji ya. Dia memiliki dua ketentuan. Yang pertama itu tadi sifatnya cukup atau standar. Yang kedua sifatnya sempurna. Nah ketentuan ini seperti apa penjelasannya? Yang dinamakan dengan cukup atau standar itu yang mana? Yang dinamakan cukup atau standar itu adalah sifat yang hanya mengandung hal-hal yang wajib dalam mandi. Sifat yang hanya mengandung hal-hal yang diwajibkan. Karena kita mandi berarti dalam hal mandi. Sementara ketentuan berikutnya, mandi yang sempurna itu adalah sifatnya mengandung hal-hal yang diwajibkan ditambah dengan hal-hal yang disunnahkan. Ya. Nah, jadi itu ketentuannya ya, ketentuan secara umum yang wajib itu tadi, yang cukup atau standar itu cukup yang wajib-wajib saja. Ya. Sementara yang sempurna itu yang wajib ditambah dengan yang sunnah. Penjelasannya seperti apa? Sifat sempurnanya mandi itu seperti apa? Yang pertama itu niat. Kalau niat itu maknanya secara bahasa itu bermaksud, nah itu niat secara bahasa. Sedangkan secara makna, ya, sedangkan secara istilah, kalau tadi secara bahasa, kalau secara istilah, meneguhkan hati untuk melakukan sesuatu tanpa dipengaruhi oleh apapun. Itu niat secara istilah. Jadi niat itu sekali lagi meneguhkan hati untuk melakukan sesuatu tanpa dipengaruhi oleh apapun. Itulah yang dinamakan dengan ikhlas. Ya, ikhlas. Tanpa dipengaruhi oleh apapun. Tempatnya niat itu di mana? Di hati, bukan di lisan. Tidak disyariatkan mengucapkan niat apa yang diniatkan ketika melakukan ibadah. Dalilnya jelas, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Itu sebetulnya panjang hadisnya. Kita ambil penggalannya saja. Sungguhnya semua amal perbuatan ditentukan oleh niat, dan orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Kalau dihubungkan tadi bahwa niat secara istilah itu melakukan sesuatu tampak dipengaruhi oleh apapun, berarti ikhlas. Maka dari hadis Rasul SAW ini yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, baik oleh Bukhari dan Muslim, bahwa innamal a'malu binniyat, dan orang, bahwa segala sesuatu tergantung niat, dan orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Ketika dia melakukan ibadah muamalah karena Allah, maka dia akan mendapatkan karena Allah. Kalau dia melakukan sesuatu karena manusia, sudah cacat, maka muncullah yang namanya riya, muncullah namanya sum'ah. Jadi ibadahnya cacat, maka perbaikilah niat. Nah, ketika kita melakukan sesuatu itu, ini masih hubungannya dengan niat. Sering kita tidak berniat untuk ibadah. Iya, seringkali kita muamalah itu tidak kita niatkan untuk beribadah. Kalau niat itu niat amal, maka amal itu akan menjadi sah kalau ada niat. Kalau yang kedua, misalnya ketika seorang hendak mandi, ia pun berniat mandi, maka ini disebut niat amal. Tapi ketika dia mandi untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, maka niatnya akan menjadi lebih baik lagi. Paham maksudnya? Kalau kita berniat mengerjakan sesuatu, itu memang niat amalnya kita, itu kita akan dapat itu. Tapi ketika kita meniatkan lebih tinggi lagi, ikhlas karena Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, maka dari niat saja grade-nya sudah naik. Sudah naik. Kita sering tidak berniat untuk ibadah karena kebanyakan dari kita itu sudah merupakan sesuatu itu kita lakukan biasa saja. Contoh, ada seorang wanita yang saya lihat berinfaknya, bersodakohnya itu banyak, nggak tanggung-tanggung. Ketika orang sekolah terutama ya, orang itu ada orang yang perlu dibantu, misalnya dia butuh untuk bayar kosnya, dia butuh untuk beli laptop, dengan mudah mengeluarkannya. Ketika saya tanya, bagaimana niat Anda? Apa aku perlu berniat? Padahal kalau ketika dia berniat, dia berinfak karena Allah, maka grade-nya akan naik kan? Iya kan? Ternyata beliau itu tidak memperhatikan itu, dia memberi saja. Padahal kalau ketika dia berniat memberi karena Allah, dia membantu karena Allah, tentunya amal yang dia lakukan itu menjadi lebih baik. Dasarnya mana? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal tergantung, dan orang akan mendapatkan sesuai dengan niat. Maka perhatikan niat kita ketika melakukan sesuatu. Contoh, ketika memberi tukang parkir, biasanya sering saya sampaikan waktu kita kajian di bawah, kalau memberi itu misalnya parkiran itu paling banyak berapa? Jangan menganggap di mal-mal ini biasa, di tempat parkir di pasar. Berapa kita membayar? 2.000. Kalau kita membayar 5.000, tancapkanlah niat kita bersedekah karena Allah. Kita dapat nggak amal itu? Dapat nggak pahalanya dari amal? Dapat, bahkan lebih bagus. Niatnya memberi lebih kepada tukang parkir, siapa tahu dengan ini ya Allah bisa membeli beras untuk menambah beras, bisa untuk membayar
sekolah anaknya bisa untuk ini ya Allah, padahal cuma 3.000. Allah tidak melihat 3.000-nya. Ingat hadis tadi itu, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan orang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Ya, seperti itu. Oke. Itu tadi sifat sempurna, itu tadi yang pertama ada pada niat. Ada, sebelum kita masuk pada yang kedua, dan masih tentang niat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menyebutkan amal, ibtigha'a wajhi rabbihim, karena mencari keridhaan Allah. Ada di surat Ar-Ra'd, ya. Di surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 22. Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 22. Ini berhubungan dengan amal kita, ya. Ibtigha'a wajhi rabbihim, karena mencari keridhaan Allah. Jadi ketika kita berbuat itu tidak lain hanya untuk mencari redha Allah. Ini ketentuannya. Di dasar yang lain, dalil yang lain di surat Al-Lail ayat 20. Surat ke-92 ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Ini hubungannya dengan niat. Jadi dasar dari Ar-Ra'd, dari Al-Lail, kemudian dari Ar-Ra'd pada pada ayat yang sama, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka karena mencari karunia Allah dan keridhaan Allah. Jadi dalam Ar-Ra'd, dalam Al-Lail, dalam Ar-Ra'd juga demikian pula di dalam Al-Hasyr ayat 6, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, maka mereka mencari karunia dari Allah dan keridhaan Allah. Di Al-Hasyr ini semua berbicara bagaimana kita berniat ikhlas karena Allah, tidak lain untuk mencapai ridhonya Allah, tidak lain adalah untuk mencari ridhonya Allah, tidak lain untuk mencari karunia dan ridhonya Allah. Oleh karena itu perbaiki niat kita ketika melakukan sesuatu. Ini penjelasan tentang sifat sempurna tadi ya. Yang pertama niat, kemudian yang kedua membaca basmalah. Jadi ketika mulai mandi itu membaca basmalah. Hanya basmalah itu baik pada wudhu maupun mandi. Pendapat yang benar itu ada sebagian ulama mengatakan tidak harus membaca basmalah. Padahal basmalah itu adalah bagian dari kesempurnaan. Bukankah kata Rasulullah ketika melakukan sesuatu menyebut nama Allah, hal-hal yang baik. Ketika kita berwudu, apa yang kita baca? Basmalah, Bismillah, dengan nama Allah. Bukan Bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau kita berwudu itu cukup Bismillah saja dengan nama Allah, tidak tambah Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Itu hadisnya. Demikian pula ketika kita mandi, cukup basmalah saja, Bismillah, dengan nama Allah, tidak menambah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, seperti itu. Ini yang sifat sempurna mandi yang kedua, membaca basmalah. Yang ketiga, membasuh tangan 3 kali. Membasuh tangan ini sunnah ya, sunnah. Karena yang sempurna tadi yang wajib ditambah yang sunnah. Bentar. Emergency. Baik. Sekarang saya jelaskan tentang membasuh tangan, membasuh kedua tangan.
Mengapa membasuh kedua tangan? Ingat, ini karakteristik mandi. Kalau dia pada mandi, mau mandi haid, mandi nifas, apalagi mandi junub, maka ini menjadi bagian yang terpenting sekalipun ini sunnah. Sebelum saya lanjutkan, ingat kalau kita bangun tidur, kalau kita ke kamar kecil, apa yang dilakukan? Mengambil air, kemudian membasuh tangan. Mengapa? Karena kita tidak tahu di mana tangan kita letaknya ketika kita tidur. Inilah detailnya hukum Islam. Fikih mengajarkan kepada kita bagaimana cara menghilangkan pengaruh-pengaruh, baik itu secara fisik maupun secara batin, syaitan maksudnya. Ya. Jadi kalau bangun tidur, sunnahnya Rasulullah itu mengambil air dengan centong kemudian membasuh kedua tangan. Mengapa? Karena kata Rasulullah, kita tidak tahu di mana posisi tangan kita. Mohon maaf, di bawah kah, di ketiak kah? Kan kita nggak tahu. Nah, seperti itu. Membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali. Ya. Mengapa 3 kali? Karena Rasulullah senang melakukan sesuatu itu 3 kali atau ganjil. Ini sempurna, karakteristik sempurna yang ketiga. Yang keempat, membasuh bagian yang kotor karena junub. Membasuh bagian yang kotor karena junub. Ini materi saja dulu, nanti saya praktikkan. Dalam hadis dari Maimunah radhiyallahu anha disebutkan bahwa ketika membasuh bagian yang kotor karena junub, Rasul SAW memukulkan tangan beliau ke tanah atau ke dinding sebanyak 2 atau 3 kali. Jadi, itu ya. Ini kenapa pada saat itu belum ada sabun. Tapi apakah kita langsung memakai sabun? Kalau kita ingin mengikuti sunnah, ya silakan. Sekalipun setelah itu nanti kita menggunakan sabun. Ya. Jadi maksud Rasul SAW dari hadis Maimunah radhiyallahu anha tadi untuk membersihkan, karena tangan ini bekas junub, ya. Kalau junub itu maka bisa jadi ini bekas cairan, ya, mani dan sebagainya. Kalau itu judulnya junub. Jadi Rasulullah menghentakkan, menempelkan tangan beliau yang mulia kedua-duanya di tembok atau di dinding tidak lain untuk membersihkan tangan itu dari kotoran. Kalau kita sekarang menggunakan sabun, tapi kalau kita tujuannya sama tapi kita melakukan itu boleh tidak? Boleh. Ya, boleh. Kalau rasanya misalnya, aduh kok ribet banget padahal sudah ada sabun, dindingnya licin sekali. Apalagi kalau bisa mandi junubnya di hotel. Licin, tidak bisa menghilangkan ini, maka kita menggunakan sabun. Nah, sekarang itu pada bagian keempat ini, karena membasuh bagian yang kotor karena bekas junub. Kalau Rasulullah itu di tangan. Kalau kita yang mana, maka bagian area dari junub yang lain juga dibersihkan. Faraj kita, vagina. Ya. Demikian pula laki-laki. Farajnya dibersihkan. Setelah semua bersih, nanti kalau kita mandikan jenazah juga berlaku seperti ini ya. Jadi kita ada istinja awal istilahnya. Kita istinja, bersihkan farajnya, 2 lubang itu dibersihkan. Ya. Nah kalau kita membersihkan itu bagian lubang-lubang yang mana? Silakan farajnya dulu, hidung, telinga.
Mengapa? Karena secara medis ketika manusia mencapai puncak itu kan banyak yang keluar, sarafnya segala macam itu ikut bekerja keras, ya. Sehingga itu mempengaruhi kekuatannya, kekuatan badan, ya. Nanti itu ada penjelasan khusus. Oke, kemudian itu yang keempat dari karakteristik sempurna tadi. Yang kelima, berwudu seperti wudu hendak melakukan sholat. Berwudu seperti wudu ketika hendak melakukan sholat. Oke, sampai di sini dulu. Berwudu itu nanti kan kondisinya kita mohon maaf tidak menggunakan pakaian. Iya kan? Karena kita sedang mandi junub, tidak menggunakan pakaian. Bagaimana hukumnya dengan membaca basmalah? Bagaimana hukumnya dengan wudu? Iya. Kalau kita mandi, kita keluar dulu dari materi kita. Kalau kita berwudu setelah mandi, ini mandi biasa. Bukan mandi junub, bukan mandi sunnah, bukan mandi wajib. Kita mandi pagi, kemudian setelah mandi kita berwudu. Apakah boleh tidak menggunakan pakaian langsung berwudu di kamar mandi? Ulama menjelaskan boleh, hanya adabnya yang kurang pas. Ya, adab kita. Nah, tetapi ketika kita berwudu di awal mandi wajib kita, maka ini bagian dari wajib kita dalam mandi wajib, bagian wajib ini. Maka boleh kita, kan memang dalam keadaan kita tidak menggunakan pakaian, orang sedang mandi. Maka wudu dalam bab mandi wajib dengan wudu dalam pasal mandi biasa itu berbeda. Paham? Jadi boleh. Karena kita tidak mandi, tidak perlu kita buru-buru sudah membersihkan segala macam. Tiba-tiba kita pakai mandi, kan kita melibatkan diri sendiri. Ya, menyusahkan, menyulitkan diri kita sendiri. Sementara hukumnya langsung berwudu, padahal posisi kita sudah tidak lagi menggunakan pakaian. Oke, itu yang kelima dari karakteristik sempurna. Yang keenam, menyiramkan air ke atas kepala sebanyak 3 kali. Tiga kali itu yang perlu diingat adalah bahwa air itu sampai ke kulit kepala. Ke kulit kepala. Jadi tidak asal menyiram saja, karena nanti ada bagiannya. Menyiram itu 3 kali sampai kepada kulit kepala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, kemudian beliau membuka rambut beliau dengan tangan beliau sehingga apabila beliau telah yakin air dapat sampai ke kulit kepala, beliau pun menuangkan air ke atasnya sebanyak 3 kali, kemudian beliau pun membasuh seluruh tubuh. Nggak masalah, tetapi pastikan. Justru shower itu memastikan, tangan kita yang memastikan bahwa kulit kepala ini semua terkena dengan air. Jadi jangan asal menyiram atau asal aja nunduk, tapi pastikan seperti yang dilakukan oleh Aisyah dan Rasulullah. Ini kita mengambil cara mandi Aisyah dan Rasulullah, tidak mengambil dari Ummul Mukminin yang lain. Dengan Aisyah, mengapa dengan Aisyah? Karena beliau itu lebih banyak bersama Aisyah. Mengapa dengan Aisyah? Satu-satunya yang masih perawan, yang masih gadis adalah Aisyah. Sampai dengan meninggal pun beliau itu di pangkuan Aisyah. Jadi kita mengambil bagaimana, karena intensitas kebersamaan beliau lebih banyak bersama Aisyah, di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dari hadis Rasulullah SAW ini, yang jelas hendaknya menuangkan air kepala 1 kali, lalu dia membuka rambutnya, meratakan maksudnya, ya. Nah, ketika meratakan ini, apa yang dilakukan zaman sekarang? Kalau Rasulullah dan Aisyah seperti ini cukup. Kalau kita apa? Sampo.
memastikan. Kalau sampo kan nggak mungkin lah nggak sampai ini. Untuk lebih memastikan lagi, membersihkan pori rambut, ya, karena junub itu tadi. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa yang 3 kali yang dimaksud itu 1 kali di bagian kepala, 1 kali di bagian kanan, 1 kali di sebagian kiri. Tapi sebetulnya ketika 1 kali di bagian kepala, ini sudah langsung masuk ke sini ya. Beda kalau pakai centongnya kecil ya. Ini yang ke-6, menyiramkan air ke kepala sebanyak 3 kali dengan kata kunci memastikan kulit kepala itu sudah terkena air. Kemudian kita lanjutkan dengan sampo. Kemudian yang ke-7, membasuh seluruh tubuh. Dalilnya hadis dari Maimunah radhiyallahu anha, kemudian beliau menuangkan air ke seluruh tubuh beliau. Jadi menuangkan air ke seluruh tubuh. Maka pada saat itu apa yang akan kita lakukan? Sabunan ya? Iya ya, sabunan. Perhatikan pada bagian ke-9 itu ada menggosok. Menggosok ini melewatkan tangan di seluruh tubuh dan menggosoknya agar kita dapat meyakini bahwa air itu tidak sekedar lewat. Air itu tidak sekedar lewat, tetapi memastikan bagian-bagian tangan, kulit badan kita ini dengan menggosok ini berarti dia sudah tersentuh dengan air. Ya, kecuali pada bagian tertentu yang kita tidak bisa. Tapi kan kita biasanya punya spot mandi ya. Kalau tidak punya nggak masalah, karena cukup tangan kiri, tangan kanan pada bagian atas saya rasa cukup untuk membersihkan badan kita. Jadi yang ke-9 itu menggosok, yakni melewatkan tangan di tubuh dan menggosoknya agar kita dapat meyakini bahwa air itu sampai di tubuh kita atau mengenai kulit di seluruh tubuh kita. 9 itu menggosok. Yang ke-8 itu menuangkan air. Oh 7, maaf. Membasuh seluruh tubuh itu yang ke-7. Yang ke-8 3 kali. Maaf, 3 kali. Membasuh tubuh itu 3 kali, menyiram. Biarkan saja, karena ini saya mau jelaskan. Sebagian ulama mengatakan tidak perlu 3 kali, tetapi secukupnya. Tetapi yang perlu diingat kata kuncinya tidak boleh tabzir air, tidak boleh mubazir terhadap air. Jangan lama-lama, apalagi kalau di hotel ada air hangatnya, lama-lama gitu. Jangan ya. Itu yang ke-8 tadi. Ini dianalogikan sama seperti berwudu ya, 3 kali. Itu yang ke-8 tadi. Yang ke-9 tadi menggosok. Yang ke-10 memulai dengan tangan kanan. Jadi dalilnya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW senang memulai dengan tangan kanan dalam berjalan, memakai sandal, bersuci, dan dalam segala hal kebaikan beliau mendahului yang kanan. Yang terakhir, ini yang jarang dilakukan. Padahal ini menentukan kualitas mandi kita. Setelah mandi tidak perlu berwudu lagi. Membasuh kedua kaki di tempat lain atau di akhir mandi. Jadi Rasulullah itu kalau sudah selesai mandi semua membasuh kaki beliau ya. Nah setelah itu beliau tidak berwudu lagi. Tidak berwudu lagi. Nah kalau kita perempuan,
Kita banyakkan harus berwudu. Kenapa? Udah selesai mandi, pipis lagi, keluar lagi, pegang lagi vagina, pegang lagi segala macam. Itu yang membuat kita harus berwudu setelah selesai mandi. Nah, itu tadi yang sifatnya sempurna. Sekarang sifatnya standar. Nanti saya jelaskan praktikkan mandinya seperti apa. Yang sifatnya cukup atau standar, hanya 3 hal. Standar. Maksud cukup atau standar, ada sesuatu dipenuhi maka ia sudah terbebas dari tanggung jawab untuk melakukannya. Sesuatu yang bila dia sudah penuhi maka itu sudah cukup baginya. Ya. Artinya tidak ada lagi tuntutan bahwa dia harus melakukan yang lain. Ya, cukup itu saja sudah cukup. Nah, kriteria atau karakteristik yang sifatnya cukup atau standar ini, yang pertama itu niat. Yang kedua membaca basmalah. Yang ketiga, meratakan air ke seluruh tubuh. Ke seluruh tubuh tuh mulai dari kulit kepala ya. Kulit kepala. Jadi mulai dari kulit kepala, kemudian berkumur-kumur. Tadi saya ingatkan di telinga juga kan dibersihkan, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, membersihkan lubang-lubang tadi itu. Nah, ketika meratakan air ke seluruh tubuh bukan saja masalah kulit kepala, tetapi termasuk di dalamnya adalah menggosok tadi, ya, menggosok. Nah, itu sudah cukup, ya. Dalilnya ini ada di Al-Maidah ayat 6. Faiza junub fattahhar. Apabila kamu junub maka mandilah. Jadi kesimpulannya yang disebut dengan mandi yang cukup atau standar itu apabila orang berniat, kemudian membaca basmalah, kemudian menyiram air seluruh tubuhnya, berkumur-kumur, masukkan air ke hidungnya, kemudian diawali dengan sampai membasahi bagian dari kulit kepala. Nah, itu sudah cukup bagi dirinya. Demikian, sekarang saya akan praktik. Mandi itu seperti apa? Jadi kalau kita melihat, kita mengambil sekarang yang sempurna. Yang sempurna tadi yang pertama adalah niat. Niat itu bukan dilafazkan, tetapi niat itu berada di dalam hati. Maka niatnya tadi mandi junub karena Allah. Mandi junub karena Allah. Kalau hanya berniat mandi saja, benar tidak? Benar. Tetapi kalau dari surat Ar-Ra'd tadi, dari surat Al-Lail tadi, ya, itu semua tentang niat. Dia memberikan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Ini tentang niat. Maka kita mandi junub karena Allah, lillahi ta'ala. Itu di dalam hati, bukan di lisan. Nah, itu yang pertama, niat. Kemudian yang kedua, ketika kita mandi itu sebelum melakukan, setelah niat itu kita membaca basmalah, bukan bismillahirrahmanirrahim, tetapi cukup bismillah. Yang kedua, membasuh kedua tangan.
Nah, membasuh kedua tangan itu, ambil air, tangan dibasuh seperti ini. Ya, dibasuh, dicuci seperti ini. Pergelangan tangan, tidak sebut sampai sini, kan nanti ada bagian wudhu tersendiri. Pergelangan tangan saja. Ya, seperti ini. Bagaimana kalau pakai keran? Ya bagus lagi, tapi kalau kita mandi kan keran tidak begitu berfungsi karena airnya mengucur langsung ke penampungan kan bak. Kalau pakai shower lebih mudah lagi kan? Lebih mudah lagi mencucinya kalau pakai shower. Hanya kalau pakai shower ketika kita mencuci tangan itu boros ya. Ya, boros ya. Boros. Kemudian bagian keempat, membasuh bagian yang kotor. Membasuh bagian yang kotor mulai dari membersihkan faraj kita. Dibersihkan. Kalau Rasulullah SAW tadi itu ketika membasuh bagian ini setelah selesai membasuh bagian kemaluan itu beliau menempelkan, menggosokkan kedua tangan beliau yang mulia di dinding. Tujuannya adalah untuk membersihkan kotoran. Tapi kalau kita menggunakan sabun, ya. Kalau kita mau melakukan sunnah silahkan mau melakukan sunnah. Ya, tapi kalau permukaannya licin tembok kita, maka itu tidak perlu. Mengapa? Karena tidak nyampe apa yang menjadi tujuan. Karena kita akan menggunakan sabun, ya, akan menggunakan sabun. Jadi membasuh bagian kotor. Nah, kalau kita bisa melihat bagian kotor, satu vagina kita, dua bagian anus, ya bagian anus, lubang kan dua lubang. Jadi karena yang keempat tadi membasuh bagian yang kotor karena junub. Kalau bagian utama junub itu adalah bagian faraj kita. Tetapi dibersihkan juga bagian anus. Setelah itu bersihkan juga bagian lubang-lubang tertentu. Mulai dari hidung, kemudian telinga. Kemudian setelah itu kita berwudu. Berwudu seperti biasa ketika kita hendak sholat, sekalipun posisi kita sedang tidak menggunakan pakaian, kan kita sedang mandi. Dan mulailah kita dengan mandi. Mandi itu menyiramkan air ke kepala sebanyak 3 kali. Tapi yang pertama kita memastikan kulit kepala ini sudah harus terkena dengan air. Kalau pakai shower lebih bagus lagi. Proses kita meratakan air di kulit kepala itu lebih mudah. Kalau sudah selesai, maka kita akan melanjutkan dengan sampo. Ya, itu prosesnya, sampo. Karena nanti ditanyakan, aku sampunya di mana gitu. Kalau sampo di zaman Rasulullah kan nggak ada. Ya, dia tidak menggunakan itu. Beliau hanya memastikan kulit kepala situ harus kena airnya itu saja. Kalau kita zaman sekarang ada sampo, jangan dikatakan gak usah pakai sampo, bid'ah. Bukan itu, bid'ah itu bukan. Bid'ah itu untuk urusan sholat, untuk urusan puasa, untuk urusan ibadah yang sifatnya fardu, ya, mengada-ada. Tapi kalau untuk yang begini, misalnya di zaman Rasulullah tidak ada buku, berarti kita padahal dulu di zaman Rasulullah juga ada kitab kan. Tidak ada mobil. Nah, dulu di Rasulullah kan pakai unta. Ya. Nah, seperti itu. Jadi menyiram air itu dilanjutkan dengan membersihkan kulit kepala kita dengan sampo. Kemudian membasuh seluruh tubuh. Hadisnya dari Aisyah dan hadis dari Maimunah tadi. Kemudian beliau menuangkan air ke seluruh tubuh. Nah, setelah seluruh tubuh ini dipastikan, ingat jangan boros air, maka kita melanjutkan dengan membersihkan dengan sabun. Ya. Kemudian itu dilakukan 3 kali. Nah, kalau sekarang 3 kalinya sebagian ulama tidak menyarankan melakukan 3 kali pada proses kita menyiramkan air, kecuali pada kondisi tertentu, misalnya kita sakit kah, misalnya karena airnya terbatas kah, maka kita juga menyesuaikan air itu, ya.
menyesuaikan air. Kemudian menggosok-gosok, memastikan. Nah, ketika sabunan kita sudah proses menggosok itu ya, dengan sabun itu. Kalau menggosok pada kriteria karakteristik mandinya Rasulullah dengan Aisyah itu untuk memastikan air itu terkena ke permukaan tubuh kita, ke kulit kita semua kena. Ya. Nah, tapi kalau kita pada proses kita menyabun seluruh tubuh itu sudah proses kita sudah meratakan air ke seluruh tubuh. Melakukan sesuatu itu yang ke-10 adalah diawali dengan bagian kanan. Ketika menuangkan air ke atas kepala, kalau pakai shower enak posisikan diri ya, memposisikan diri kita. Kemudian yang terakhir Rasulullah itu membasuh kedua kaki. Dalam hadis yang lain Rasulullah itu, bisa saya tambahkan, dalam hadis lain Rasulullah itu yang disampaikan oleh Aisyah bahwa ketika beliau selesai menggosok, kemudian membersihkan semua, beliau terakhir menyiramkan air ke seluruh tubuh itu sebanyak 3 kali baru membasuh kedua kaki. Ya, setelah itu beliau keluar tidak lagi berwudu karena sudah disempurnakan dengan menyiram air ke seluruh tubuh kemudian membasuh kedua kaki. Dalilnya adalah dan jika kamu junub maka mandilah, maka mandi ini dengan karakteristik sifat mandi junubnya Rasulullah dan Aisyah ini sudah tercakup di dalamnya wudu. Tetapi kalau kita masih memegang farad, masih melakukan yang ini itu, maka kita wajib untuk berwudu. Allah a'lam bishawab. Demikian praktik mandi kita yang sesuai dengan hadis yang sahih, hadis dari Aisyah maupun dari Maimunah. Tapi lebih banyak kita mengacu kepada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Entah itu sebanyak 3 kali kah, entah itu beliau menuangkan air ke seluruh tubuh kah, mulai dari yang kanan, itu semua hadis dari Aisyah. Sekalipun ada juga hadis dari Maimunah radhiyallahu anha. Allah alam bishawab. Demikian yang mau bertanya silahkan. Maksudnya orang yang pingsan atau yang hilang kesadaran itu apakah nyamannya aja atau Ya, mandi sunnah yang dinamakan mandi, karakteristik mandi di dalam Islam itu ya seperti mandi wajib ini. Nah, kalau pingsan, kalau dia sadar, maka orang Islam, orang yang sudah faham itu, maka dia akan berlakukan. Kalau mandi junub kan membersihkan faraj. Kalau mandi haid kita membersihkan faraj juga. Apa kalau pingsan memandi? Tidak, biasa saja. Tetapi step bagian-bagian itu harus dilakukan mulai dari niat, membaca basmalah, kemudian menyiram air, ya. Kalau ketika sampai pada menggosok atau menyiram bagian-bagian kotor, maka cukup melakukan umur, hidung, telinga, bagian lubang-lubang tertentu. Karena itu baru sadar dari pingsan. Tapi kalau junub atau haid atau nifas, maka perlakuannya hampir sama. Seperti itu. Tetap bagian-bagian hal-hal urutan-urutan itu dilakukan sama seperti mandi wajib tadi, ya. Karena mandi dalam Islam bukan mandi biasa. Oke, seperti itu. Allah a'lam bishawab. Yang lain silahkan. Pakai air yang di bak tampungan itu. Nah, kita sudah bahas yang itu. Yang dimaksudkan air mustakmal. Rasulullah SAW berwudu itu hanya dengan 1 gelas air. Kita sudah pernah bahas tentang itu. Jadi jangan khawatir saya wudu nanti karena menggunakan itu, nggak masalah, ya. Tetap, karena kalau Imam Syafi'i seperti itu, jumhur ulama tidak seperti itu. Kalau Imam Syafi'i itu harus 2 kola. 2 kola itu hampir 1 drum, hampir 200 liter baru boleh kita pakai berwudu. Ya. Allah a'lam bishawab. Yang lain silahkan.
berwudu itu dia pada rolnya itu dia nggak tahu apakah harus membuka dari awal atau Tidak masalah, lanjut saja. Ya. Kemudian yang kedua, ini mungkin kayak selesai nah kodarullah kita yang perempuannya itu haid, apakah bagaimana hukumnya, apakah kita sudah mandi atau maksudnya itu kan sama-sama berhadas besar juga. Apakah nanti setelah kita selesai haid bisa mandi haidnya itu apa? Nah, ini yang salah ya, kita luruskan. Tadi pertanyaan pertama, ketika wudhu pada proses mandi junub, hadas keluar kentut, apakah kita wudhu lagi? Tidak perlu. Ya, karena itu tidak langsung membuat kita suci. Adapun wudhu itu adalah bagian step yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan pasti ada hikmah besar. Yang kedua, ketika perempuan atau istri itu bersih, kemudian dia junub, dia tidak boleh, jangan kamu dekati perempuan kata Allah sampai dia suci. Maka batas sucinya itu dia harus mandi bersih dulu, mandi haid, mandi bersih dari haid, baru boleh dia berhubungan dengan suaminya. Setelah baru datang haidnya saudara langsung dia haid, tapi belum dimandi. Dilanjutkan saja mandi junubnya, nggak masalah, kan itu proses. Dia akan mendapat pahala dari apa yang sudah dilakukan. Sekalipun setelah itu kan apa langsung keluar darah pada saat itu, maka dia harus berhenti mandi junub, itu maksudnya. Nggak perlu berhenti, lanjutkan saja, karena dia akan mendapat pahala sesuai dengan apa yang sudah diniatkan. Kalau qadarullah ternyata dia haid, tidak masalah ya, karena itu sesuatu yang sudah diatur oleh Allah. Tapi masalah mandinya ya diteruskan saja, ya, step-stepnya itu dilanjutkan saja, karena kita akan mendapat pahala. Kan kita nggak tahu kapan kita haid, kecuali kita sudah mendapat kondisi-kondisi tertentu ya, tanda-tanda. Ayo Mbak. Kan ini basuh kepala dulu baru badan. Apa ini termasuk kayak kita harus selesai dulu di kepala nih baru ke badan. Biasanya kan ada orang yang dia di kepalanya masih ada busa tapi lanjut ke badan gitu. Nggak masalah. Yang penting kalau kepalanya Iya, yang penting kepala itu sudah basah, masih ada sampo, ya masih ada busa-busanya, lanjut ke badan nggak masalah. Nggak masalah, ya itu teknik kita saja. Yang penting tahap-tahapan itu kita lakukan ya. Insyaallah seperti itu. Yang lain silahkan. Oke. Ustazah, ini saya sendiri. Hari Kamis kemarin kan saya haid. Jadi sekarang saya posisinya belum mandi bersih. Waktu Senin saya pengennya dapat puasa Senin gitu. Terus saya subuh itu mandi. Begitu saya selinjak sedikit masih ada coklat. Gitu. Nggak jadi. Terus kemarin saya sudah bersih dari ini kayak begitu. Jadi saya selinjak lagi, masih lagi coklat. Akhirnya hari ini maksudnya tadi. Saya enggak itu. Tapi waktu saya mau berangkat kemari, saya coba bersihkan lagi, bersih, tapi saya nggak mandi. Bagaimana? Apa nggak termasuk orang yang nunda-nunda? Saya ini Ustazah. Maaf. Pertama, kita paham dengan kondisi tubuh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus paham ilmu fikih tentang darah haid. Saya pernah membahas tentang haid ini, yang dinamakan darah haid itu darah yang keluar, bukan lendir-lendir di awal, bukan. Darah baru itu dijatuhi hukum haid. Itu pertama. Kemudian yang terakhir, ketika mau bersih, kalau masih kelihatan ngeflek, itu masih darah haid. Masih darah haid. Nah, kalau terjadi yang seperti tadi itu, saya belum mandi, ternyata dia bersih, tunggu saja dalam satu waktu kali sholat. Saya sholat asar tadi, ternyata sudah ditunggulah sampai dengan maghrib. Kalau maghrib itu ternyata nanti pulang dari sini, dilihat lagi kalau kondisinya, maka silakan mandi bersih. Tetapi pastikan siklus haid berapa hari? 5-6 hari ya, ini baru masih ke-6 sih. Baru ke-6. Iya, berarti memang harus diambil jatah yang paling lama. Yang paling lama kan tadi 5, kadang-kadang 6. Ambil 6 hari, karena kondisi itu tadi ngeflek itu bukan berarti kita sudah mau ini belum. Itu masih darah haid. Beda kalau kita keluar lendir di awal. Iya.
lendir awal tanda-tanda haid itu bukan haid namanya, sudah keluar darah. Jadi seperti itu kalau Allah bisawab. Penuhi dulu jatah kebiasaan haidnya itu 6 hari dipenuhi. Nanti kalau memang sudah dilewati tapi sudah bersih ternyata silakan mandi nanti di waktu sebelum maghrib ya. Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Demikian materi kita tentang mandi. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi fikih wanita kita yang berhubungan dengan toharoh. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam setiap sendi kehidupan kita, dalam muamalah dan ibadah dan muamalah kita tidak lain adalah untuk mencapai ridhonya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang istiqomah dalam melakukan kebaikan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Mari kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrullah wa fathuhu qarib wa mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.